Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali sekarang di depan saya ada Wilda Verasari. Betul ya namanya, betul ya? Alhamdulillah setelah diskusi kemarin kurang lebih 3 jam ya. 6 jam. Wah, yang setelah yang makan-makan itu dipotong. Oh iya, 3 jam. Kurang lebih diskusi 3 jam sama Dr. Iqbal. Alhamdulillah sekarang Wilda datang lagi ke studio Garda Mualaf Indonesia menyatakan untuk memeluk agama Islam. Betul? Iya. Seperti biasa nih, standar. Saya harus bertanya. Wilda menyatakan untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Nggak ada paksaan ya dari Dr. Iqbal ya? Tidak. Justru aku malah banyak bertanya dengan Dr. Iqbal datang sendiri. Ya. Kalau dengar ceritanya tentang mama dan saudara-saudaranya, saya sudah tahu posisinya. Tetapi tujuan saya tetap bertanya ini supaya nanti kalaupun Wilda menghadapi keluarganya itu, tolong menggunakan akhlak Islam dengan cara yang paling lembut. Oke. Ya, walaupun nggak bisa janji, tapi saya menyarankan lah ya. Oke. Ya. Soalnya ini perempuan kan agak barbar ya mulutnya. Oke. Iya. Pokoknya yang penting kita usahakan dengan cara yang paling lembut, terutama kepada mama. Iya. Ya, terutama kepada mama. Karena kalau kita tidak bisa memberikan argumen-argumen yang bisa diterima sama mama, yang paling efektif itu adalah dengan menunjukkan akhlak Islam. Iya. Di Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Kepada mama kita, ibu kita, itu kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada kepada papa kita. Malah begitu. Oke. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji kalau mampu. Ya. Apakah Wilda berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini dengan segala keterbatasannya? Alhamdulillah. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah tahu artinya kan? Artinya tidak. Oh, artinya belum? Belum. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke. Ya, nanti tinggal diperbanyak baca sirah nabawi, baca tentang kisah nabi-nabi, ya, terutama tentang Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti kalau udah baca sirah nabawi, insya Allah nanti cinta Nabi Muhammad SAW. Ya, Islam ini adalah bukan agama baru. Islam ini adalah agama yang disempurnakan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Ya, semua yang di kitab-kitab yang mungkin dari pernah dibaca yang udah khatam itu, ya, itu masih ada benang merahnya dengan Quran. Jadi jangan takut, kita bukan agama baru, kita adalah agama penerus nabi-nabi semuanya. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sertifikat sih sudah disiapin, cuman daripada baca itu kita langsung aja bersyahadat. Ya, atau mau baca ininya? Boleh juga sih kalau mau baca. Ini kan udah disiapin. Siapa? Wilda baca dari sini dengan ini ya. Terus ini nama, tempat tanggal lahir sampai keluarga kan, nggak usah, langsung agama sebelumnya aja. Habis itu ini sampai 2 kalimat syahadat. Oke. Mau baca aja, kalau udah siap silakan. Baca. Nah, tapi kalau dicek dulu nama, nik sama ini keterangannya sama KTP udah sama atau belum? Sudah. Ini KTP ini. Sudah. Ya? Aku kan hafal. Oh, hafal. Wih. Silakan kalau udah siap. Sudah. Baca depan kita. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini saya Wilda Verasari, tempat tanggal agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, sekarang tangan kanan Wilda, tangan kanannya jarinya ditunjukin ke depan ke atas begini ya. Ini adalah lambang tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Ya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna
anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sah, kamu udah muslim kan? Masya Allah. Umi silakan kalau mau dielus-elus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada satu kesaksian lagi. Apa tuh? Tadi malam kan aku habis prospek. Oh, boleh nanti nggak? Oh, pas podcast. Enggak, ini tanda tangan dulu. Oh, tanda tangan dulu. Ceritanya nanti aja. Di mana? Di atas materai, bawahnya nama. Nanti pulang mau ditempel foto ya. Boleh disimpan dulu? Boleh. Mau disimpan di sini? Titip. Ya, dititip dulu di sini. Boleh. Karena, lokernya belum Beresiko. dirapihin. Oke. Boleh. Kalau gitu nanti tolong kirimin foto ya. Nanti kita tempel di sini. Ada nggak? Tapi Ada. sebenarnya gini. Ada. Sorry. Ya Tapi nanti yang- aja. Maksudnya gini. Yang nggak pakai jilbab? Oh, Apa? belum ya? Belum. Boleh. Kalau bisa sih yang pakai jilbab. Kalau kan nanti foto Nanti kita aja. foto. Nyusul aja nggak Iya, apa-apa. Pak. Tenang aja. Sertifikat ini kita langsung kasih ke Wilda. Tujuannya sebenarnya untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Oke. Tapi kalau belum memungkinkan untuk ganti KTP, nggak apa-apa. Kita juga tahu masalahnya. Nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu yang paling baik ya. Yang penting ini nanti Wilda kalau mau titip di sini juga boleh Kalau enggak nanti nggak apa-apa deh. Nanti aku taruh di locker. Nggak apa-apa, nanti kurang di pikir. kantor. Oke. Nah ini ada beberapa yang mau saya kasih dulu ke Wilda. Alhamdulillah, Wilda akhirnya. Umi ajarin. Gue sendiri yang edit videonya, jadi gue masih hafal apa yang kita omongin kemarin. Masya Allah, Alhamdulillah. Seru itu bener. Oh, bener, seru. Itu kalau nggak ditayangin sayang banget. Enggak. Kayaknya bakal banyak follower. Bener. Udah ngikutin ini. Itu seru itu bener. Yang pertama, ini ada buku tuntunan sholat. Oke. Ya, ini wajib dibaca semuanya ya. Kurang-kurangnya nanti tanya Umi boleh. Oke. Ini ada buku Juz Amma, ya ini juga boleh dibaca. Terus yang ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra ini nanti jembatan buat bisa baca Quran dalam bahasa Arab, Oke. ya. Kalau mau baca Quran yang dalam terjemahan dulu boleh. Ini ada terjemahnya, ini juga ada terjemahnya. Tapi yang ada bahasa Arabnya, tolong diperhatikan cara memegangnya dan menyimpannya. Oke, tahu. Ya. Harus di atas kan? Ya, jangan taruh sembarang tempat. Dan kalau mau baca, nanti kalau udah bisa baca nih, Iya. dalam keadaan berwudu, Iya. ya. Kalau Aku kita sering bulan, lihat kok. kalau kita bulan nggak boleh pegang ini. Iya, gimana dong? Bolehnya pegang yang di handphone atau yang ini. yang ada artinya. Kalau yang ini terjemahan bahasa Indonesia aja. Oke. Ya, ini saya kasih di sini. Masih ada lagi, ntar dulu masih banyak nih. Banyak. Ini ada zakat, sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya, uang zakat ini memang aturan dalam Islam untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Wilda. Jadi tolong diterima, nggak boleh ditolak, jangan dari jumlahnya nggak sampai 2 miliar. Ya, kan ada uang sahabat gue yang 18 juta per hari di HI itu. Yang habis dari Jep-Ajep. Pokoknya diterima aja ya. Ini ada beberapa, ada. Halo semuanya. Nah, ini yang penting ini nih. Dulu sekolah sering nyontek nggak? Nggak pernah nyontek. Sekarang mau kasih contekan nih. Aku nggak pernah nyontek sekolah. Baca buku petunjuk sholat itu, nanti prakteknya sajadahnya pakai ini. Oh, oke. Kalau belum hafal, bisa dibaca. Oh, oke, Ya. siap. Tapi kalau sholat di masjid jangan pakai ini. Iya. Ntar sebelahnya ikut contek. Maksudnya. Malu. Cuman masalahnya bingung aja nanti di tempat kerja gimana sholat. Kan ada tempat sholat kan? Ada, Maksudnya cuman ada musola. pada musola tapi pasti akan Kalau di Nasrani juga kalau itu bareng-bareng kita di Nggak apa-apa. Kalau perlu ajakin mereka, yuk sholat tuh kayak Yesus gitu. Langsung diem. Ini saya masukin semua ya. ya. Tadi kayaknya tuh dimasukin di sini deh. Yang Apanya? bukunya. Iya. Males mau masukin sempit soalnya. Ini juga saya masukin sini nih. Mau ditinggal sini ya? Tinggal sini. Ya udah. Mau foto nggak? Foto dulu nggak? Mau foto dulu boleh nanti aja. Nanti aja. Ya. Yang penting kan sudah sah. Thank you ya Dokter Iqbal. Sama. Makasih ya Bu. Sama. Dipertemukan. Alhamdulillah. Ini artinya udah diizinin Allah nih. Iya. Udah diizinin. Nanti gini, ada yang mau saya kasih tahu. Oke. Semua manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah. Ya, Iya. fitrah itu artinya dalam arti muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Iya. Ketika orang itu besar jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia memeluk Islam, orang itu sudah tidak pindah agama.
orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya. Dan ketika ada orang yang bukan Islam, memeluk Islam atau bersyahadat, insya Allah dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik, dari puber sampai dia bersyahadat, semua dihapusin. Tapi kebaikannya dari puber sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai pahala Tadi kebaikan. Pak Umi bilang ya. Iya. Ya, tapi dengan syarat menjalankan Islam dengan baik. Ya, jadi sekarang lu kayak bayi nggak punya dosa nih. Ini berarti bayi apa kalau begini ya? Baby Umi. Seperti bayi nggak punya dosa, doain Umi, doain dokter, doain kita semua nih. Ya, doain kita semua supaya kita istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT. Ya, ada yang mau tanya? Enggak sih, cuma mau kasih kesaksian aja. Boleh, nanti aksesnya habis ini ya. Setelah kita tutup ya. Iya, tapi panas. Iya, ntar dulu. Puasanya nih berapa nih hasilnya nih? Berarti 18 ya harusnya. Jujur, soalnya sih nggak kesini. Oh iya. Di sini kan ya? Iya. Oke, kita tutup. Alhamdulillah, ya kita sudah menyaksikan Wilda tadi bersyahadat masuk Islam. Kita semuanya berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah, ya. Dan insya Allah kita semua juga dijauhkan dan dilindungi dari api dan asap neraka. Itu aja doa kita. Barakallahu fikum, teman-teman yang menyaksikan Wilda bersyahadat juga insya Allah mendapat pahala, ya. Ini seolah-olah sudah ditayangin nih, seolah-olah. Tapi nanti waktunya tunggu pemberitahuan dari Wilda, ya. Yang baru kesaksian. Gitu. Jadi tadi malam kan Aslinya aku, tahu di sini. tadi malam tuh aku habis prospek Nasabah. Asuransi. Asuransi. Oke, terus. Pulang lah jam 10 sampai rumah setengah 11. Nah, aku kan memang punya kebiasaan yang aku bilang. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa tidur kalau belum doa, ya kan. Singkat cerita, aku nggak bisa. Memang nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Ya udah, akhirnya aku kan posisinya lagi bingung kan. Yaudah aku duduk aja. Tiba-tiba aku mendengar suara azan, kuping kiri, kuping kanan, full. Tapi ada azan atau enggak? Gak ada. Jam 11 malam Jam 11 malam. Di rumah. di rumah. Iya, bener-bener di kuping kiri kanan. Masya Allah. Terus? Dan- Semalam. Semalam. Tapi itu berarti posisinya udah ngasih tahu dokter Iqbal bahwa udah mau syahadat. Udah. Atau belum? Sebelumnya Oh iya. udah. Sudah? Udah. Oh, oke. Proses menuju. Proses menuju. Oke. Proses bimbang lah ibaratnya. Iya, iya. Maaf ini kok. Itu bukan handphone yang bunyi. Buk. Yang enggak. Dia nggak punya. Dia nggak punya dia. Siapa tahu siapa yang Masih lagunya ya Oh, iya, Aba iya. Bapak gitu, Iya, iya. ya kan. Masya Allah. Terus kan apa adanya gitu. Habis denger gitu? Nah, singkat cerita, pas aku loh kok jadi aku kayak denger suara azan full kan. Dan aku ngantuk. Terus? Tidur. Dan aku tadi pagi tidurnya bangunnya tuh kesiangan. Terus? Aku nggak pernah bangun sesiang itu jam 6 kurang 15. Setengah 6 jam 6. Sampai aku dibangunin sama kakakku. Karena aku Terus? tipe orang yang nggak pernah dibangunin. Setengah 5 aku pasti bangun. Karena nggak pernah pakai alarm. Dan itu tadi pagi nggak tahu kenapa lelap banget. 60 sampai Dek, lo nggak kerja? Ya ampun, langsung Tapi itu loncat. malamnya nggak habis dugem kan itu kan? Enggak lah. Kan habis prospek. Enggak lah. Nah, prospeknya bukan di tempat dugem tapi Oh ya? enggak, di rumah. Oke. Gitu. Ya udah. Alhamdulillah. Nggak tahu. Dari aku ceritain sama Umi, maksudnya gimana sih? Ya memang kata Umi bilang, berarti Kawil udah dipersiapkan. Udah diizinkan. Iya, sudah dipersiapkan dan sudah diizinkan. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener. Baru kali ini saya ketemu lawan diskusi yang begini nih. Biasanya sama yang pendeta-pendeta itu ya, aku lihat di YouTube. Tapi saya seneng karena dia tahu kitabnya. Benar. Dia tahu dalam kitabnya. Tadi saya ngobrol sama orang bule. Dia tahu kitabnya, tapi dia nggak jujur. Kalau Wilda jujur, ya ketika saya tanya orang itu, dia nggak mau jujur. Saya nggak mau jawab. Gitu. Iya, aku Berapa juga. kali? Ya memang bener kok. Ini kan kitabnya di kitabnya Katolik kan, ini kan diambil. Iya. Aku bilang ada beberapa kan. Iya. Tapi kan memang bener kan kok. Jadi mulai sekarang Wilda jangan terlalu punya target yang bagaimana. Yang penting belajar Islam step by step. Yang penting cuma ada progresnya gitu. Ya. Tentuin sendiri tempatnya mau di mana, belajar kita kirim guru ke tempat yang ditentuin sama Wilda. Iya, itu tadi yang aku bilang sama Koko, sama Kodandi. Sambil menyiapkan itu, makanya aku ajak Umi. Aku minta tolong sama Umi karena menurut aku Umi adalah sosok wanita Muslim yang menjadi contoh di RSUD Keramat Jati, Masya Allah. di tempat kerja aku sendiri. Masya Allah. Jadi
Sampai tadi pagi mataku bengkak gara-gara nangis Masya di depan Umi. Aku bilang, Umi mau nggak jadi saksi aku? Masya Allah. Umi kaget kan? Iya. Baru bilang kemarin. Kaget dong berarti. Lu kesambar gledek apa gitu? Iya. Serius nih, terus siap. Kesurupan apa? Iya. Umi bilang gini. Tapi cerita udah kesini dulu. Awalnya aku bilang, Umi doain ya. Kayaknya aku bakal umroh bareng Umi deh. Gitu. Umi inget gak waktu itu aku pernah minta umroh berapa kali tiap tahun? Jadi insya Allah kejabah ya doanya. Oh umroh ya. Terus kata Umi bilang gini, Kak Wilda tuh orang baik banget. Banyak orang yang udah ditolong sama Kak Wilda, kata dia gitu. Enggak juga, aku bilang biasa aja. Jadi Umi tuh tahu banget aku bagaimana di RSUD Keramat Jati di tempat kerjaku. Ya, insya Allah nanti dimudahin biar cepet umroh ya. Amin. Beneran, insya Allah. Pengen banget katanya dia ke Ka'bah juga. Gak tahu, tiap tahun. Ntar kalau di Ka'bah jangan lupa doain kita semua loh. Ya, amin Ya. lah. Orang udah baru masuk Islam doain Ka'bah lagi mulai. Iya, Masya Allah. Kan nggak tahu kan. Iya. Pokoknya setiap Umi umroh, Umi ikut. Gitu. Oh, Mau syahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya mudah-mudahan dilancarin lah. Ya. Diminum kopinya loh. Yang ini udah kopi. Ibu diminum. Diambil aja. Dok. Ya, Umi nggak kopi. ceritain ke Kodon di yang tadi WA sama mantan pendeta. Oh, Mantan pendeta, mantan. Mantan siapa pendeta. yang Dia masih pendeta. Dia masih pendeta. Enggak, Wilda yang beda dulu apa dia? Jadi aku bilang gini, Kak, jadi kan memang kami berdua tuh kan, dia itu, apa ya namanya, kami berdua tuh bener-bener, ya dia kan lulusan Australia, S2 kependetaannya, terus dia evangelis juga, ya kan, Mau dong kenalan? ya kan, terus dia evangelis juga, dan dia yang aku bilang, kami berdua punya yayasan marginal, Oke. ya Sekarang namanya Wilda masih di dalam yayasan itu? masih. Oke. Jadi memang kan aku memang bergerak di bagian sosial, ngajar anak-anak jalanan kok, Oke. gitu. Dan aku memang nggak bisa diem. Oke. Maksudnya nggak bisa diem yaitu bantu orang. Umi tau lah, ada beberapa teman-teman cleaning service, OB di rumah sakit itu yang beberapa yang aku bantu gitu. Nah singkat cerita ya udah aku ikut bareng sama dia karena aku memang nggak bisa diem di bagian sosial. Nah aku WA dia, Kak aku galau, aku bilang gimana nih gini. Terus akhirnya aku bilang, kenapa? Gue lagi krisis kepercayaan terhadap Tuhan Yesus. Terus? Ya kan? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Iya, benar, dia nanya itu. Iya. Terus? Kenapa disalib? Oh, iya. Iya, Masih ada lagi bentuk WA-nya. Ya kan? Terus? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Terus kalau misalnya kita cuma butuh pertobatan, kenapa pada saat kan kayak seperti anak kecil tuh kita datang gitu kan. Kalau memang cuma bertobat ngapain fungsinya Tuhan Yesus disalib? Iya. Semua omongan Koko kan aku serap Iya. aku keluarkan ke dia. Terus? Ya kan? Bla bla. Oh semuanya kok yang debat kita kemarin tuh semua Diulang. omongan Koko tuh kuulang. Beserta dengan ayat-ayatnya pun kuulang. Karena kan aku tipe yang begitu kan kok. Oke. Terus udah gitu dia langsung bilang gini, nggak bisa via chat kata dia bilang gitu Oke. kan. Ya udah lu tinggal jawab aja. Gue butuh jawaban lu, gue bilang gitu. Ya udah kita ketemu kata dia gitu. Terus? Kapan? Malam ini. Maksudnya hari ini. Iya. Waduh, gue udah mau 2 kalimat syahadat, gue udah bingung Yang ini. tadi ini dia. Ya kan, terus akhirnya Asal-asal. wah galau lah kan. Ah. Terus akhirnya aku bilang ini, ya Allah kalau misalnya Allah izinkan gue memeluk Islam, permudah. Ya udah gitu tiba-tiba pasien ngehubungin, ada trouble lah pokoknya gitu kan. Tiba-tiba pasien yang nggak pernah ngehubungin kenapa tiba-tiba kenapa gitu kan. Pokoknya ada aja gitu kan. Mulailah hati bergejolak. Mampus lah nih gua gitu. Nah, itu belum tahu. Belum tahu. belum tahu. Belum tahu. Dokter Iqbal belum tahu gitu kan. Langsung aku udah cerita, Terus? jatuh lagi. Terus akhirnya aku bilang sama dokter Iqbal, dok lagi di mana? Aku bilang gitu kan. Langsung, kenapa Dut? Gue lagi di luar. Hah? Warung makan Padang. Iya, warung makan Padang. Oh, yang di Lapo tadi itu. Bukan, beda lagi. Masih di sekitar rumah sakit Oh, gitu gitu. kan. Terus, kenapa sih kata dia gitu, dok? Gue pusing kepala gue, rada gue sesek. Nah, dari situ saya feeling gak enak. Iya kan? Langsung saya lompat dari Padang, gua bisa kejar dia kan. Oh. Jadi saya nggak tahu, Akhirnya ini jangan-jangan ada yang ganggu nih. Ada Oke. yang ganggu dalam hati. Kan mau detik begini kan biasanya ada. Saya feeling saya nggak enak. Lu di mana sekarang?
berhenti di situ di poli bedah, jangan kemana-mana, aku kesana. Gitu. Oke, langsung sana saya cepet. Apa cerita sini? Iya. Baru disampaikan tadi. Gitu terus. Oh. Jujur, yang Koko bilang kemarin perihal yang sampai sesak nafas, jantung berhenti, sampai dada sakit, itu tadi aku rasain kok. Oh ya? Yang sesak, yang dada sesak dan sempit? Dada sesak dan sempit itu langsung aku rasain. Sampai gini, aku sampai nggak bisa nafas. Aku langsung telepon Umi. Mi nggak bisa nafas, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama dokter Iqbal segala macem. Terus kata Umi, udah ngomong sama dokter Iqbal tadi gitu kan. Belum Mi, ini baru mau ketemu sama dokter Iqbal. Ya udah, pas ngomong sama dokter Iqbal, dokter Iqbal langsung gini. Jadi maksudnya apa? Asik. Gue suka gaya lo. Jadi gini kok. Saya kan tahu nih, pas cerita, saya langsung defense kan. Saya pakai ibunya Ari Ginanjar. SG defense, artinya saya nggak mau dengar kan. Tapi saya dengerin, maksudnya saya anggap saya mau mengalihkan pikiran dia supaya jangan fokus ke situ. Artinya saya aja biasa-biasa aja gitu. Ini bukan suatu hal yang sangat mengganggu. Makanya sengaja, saya bukan yang oh gitu ya, enggak, saya begini. Ngomong terus, saya cerita. Udah gitu aja. Udah, saya keluarin. Yang perjanjian kita di dalam sebelum kita tiupkan ruh kan. Oh, ayatnya. Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Saya kasih baca dulu. Ya. Udah baca. Ingat ini ya. Udah. Baru kemarin kita sama Pak Doni. Tapi memang Dut, saya bilang, semuanya itu kehendak Allah. Saya bilang. Tapi sehingga hari sekarang, sampai saya bilang gini, pun malam ini nggak jadi. Secara pribadi saya kecewa. Tapi nggak apa. Berarti kita belum bersaudara. Jadi sahabat saja. Tapi kalau nanti malam jadi, aku masih berharap. Nah, berarti kita sudah jadi saudara. Nggak lagi jadi sahabat. Harusnya. Udah, terakhir saya gocek lagi pikirannya. Udah, nggak penting ini masalah. Saya mau visit dulu, bilangin. Lo ikut nggak? Apa tunggu sini? Udah tunggu sini. Udah, saya visit bilang. Saya visit baca dulu, lihat apa sih. Terus aku telepon Umi tuh. Emang mantan itu ada ngomong apa? Kok sampai galau lagi? Sebenarnya tidak ada ngomong apa-apa. Kan cuma ngajakin ketemu kan? Ngajakin ketemu. Memang ngajakin. Lu kangen kali. Dia masih mencari jawaban. Mencari jawaban apa? Jawaban yang tadi gue tanya tadi. Yang salib pun. Belum jawab. Belum jawab, kenapa belum jawab? Maksudnya gini loh, dia kan seorang evangelis nih. Oh, lu pengen tahu jawaban dia Iya, apa? gitu kan. Gue pengen tahu nih. Jangan-jangan lo cuma kecek-kecek doang kan? Gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi memang lebih, makanya langsung aku telepon Umi. Terus Umi langsung bilang istighfar, kata dia gitu kan. Tapi aku bingung nih, Kak Wilda bisa istighfar gak? Ya bisa lah nih, aku bilang gitu. Masa istighfar doang gak bisa, orang sudah nyebutin kok, aku bilang. Ya coba tarik nafas sambil ngomong istighfar, kata dia gitu kan. Kalau hati nggak tenang, coba pakai istighfar. Tapi bisa nggak? Ya bisa lah Mi. Istighfar doang kan, gampang lah itu, gitu kan. Terus akhirnya ya udah. Nah, dokter Iqbal balik lagi. Mana cepetan, kata dia gitu. Mana cepetan? Apanya cepetan? KTP. Oh iya, tadi gitu ya. Jadi nggak, kata dia gitu kan. Jadi nggak, kata dia gitu. Ntar dulu, gue tarik nafas dulu, gue sesak napas ini, gue bilang gitu. Terus yaudah gue sholat dulu lagi gini kata dokter itu. Ya udah langsung gak lama. Ya udah, akhirnya gue kirim lah KTP. Alhamdulillah. Gini, gue kasih tau ya. Gue di yayasan ini itu dikasih tugas. Tugasnya apa? Berdebat dengan para pendeta. Setahun 2 kali. Dan setiap debat itu kita sediain sediain hotel, sediain makan, pokoknya bagus lah, yang keren pokoknya. Sampai keluar duit, bisa sekali debat itu bisa 70 sampai 100 juta. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat jawaban-jawaban mereka itu apa atas dokumen-dokumen yang kita punya gitu. Yang sudah gua lakuin berkali-kali, pendeta tuh akan muter-muter, ngerti nggak? Ya, pertanyaan-pertanyaan kemarin gua kasih ke Wilda dengan logika yang sehat, dengan nalar yang sehat, paham kan maksudnya kan? Ngerti. Tapi ketika pendeta mencoba lari dari situ, dia akan lari ke nubuat. Iya. Nah, dan kebanyakan dan kami pun diajarkan itu adalah nubuatan. Tahu, ketika ada pendeta yang lari ke nubuat, itu buat gue malah lebih senang gue malah. Karena gue bisa membuktikan secara ilmiah semua, nggak cuma logika doang. Sampai sekarang belum ada pendeta berani debat nubuat sama gue. Tuh, gue punya kitab-kitab Yahudi tuh. Semua jawabannya dari situ. Jadi kalau ketika gue pakai itu, gue menjawabnya dari linguistiknya bisa, dari konteksnya bisa, dari perspektifnya bisa. Mereka nggak bisa bakal bantah. Gue udah pelajarin semua tuh yang disebut nubuat Yesus di PR itu udah semua. Bahkan tadi orang boleh gue tunjukin Septuaginta aja nggak tahu. Pendeta MTH itu master teologi, Pak.
Saya kasih lihat Septuaginta aja nggak tahu apa tuh Septuaginta. Ternyata di STT mereka nggak diajarin. Ya, mereka nggak diajarin. Tuh, baru tahu. Jadi Septuaginta itu memang tidak ada di pengajaran karena itu ibaratnya kalau di kita ya, kan aku kan sedikit banyak udah tau lah karena kan dia. Jadi itu buat mengulik, jadi supaya tidak terkecoh sebenarnya. Itu. Kenapa saya sampai beli kitab-kitab itu supaya kita berdebatnya nggak muter-muter. Gue tinggal tunjukin nih buktinya ini, begitu aja. Makanya sampai sekarang belum ada pendeta. Tahun ini saya belum ada dapat pendeta untuk berdebat. Kemarin ada satu pendeta Mel Atok, udah nentuin tanggal mundur. Alasannya nggak boleh sama gereja. Kalau ini dia tidak berdiri di atas gereja sih, Oke. karena dia memang murni di yayasan. Oh, oke. Jadi dia pendetanya sebuah yayasan. Tapi yang yayasan yang tempat Wilda bergabung itu yayasan Kristen atau yayasan umum? Yayasan Kristen. Oh, oke. Aku bergerak di 2 yayasan. Oh. Jadi ada satu yayasan umum, satu yayasan yang Kristen, yang sama dia yayasan Kristen. Kalau di yayasan Kristen itu sebagai apa? Sebagai guru sekolah minggu. Oh, bukan pengurus. Bukan. Ketua, sekretaris Bukan. Jadi bendahara bukan. ibaratnya bukan lebih ke pengurus juga sih, lebih ke dia tuh kan cerita, misalnya dia berkeluh kesah, minta pendapat segala macam. Jadi dari aku. Tapi maksudnya namanya Wilda di akte itu bukan pengurus. Bukan. Nggak apa-apa berarti mah. Kirain pengurus, kalau pengurus harus sebaiknya memasukkan surat pengunduran diri. Oh enggak, bukan. Oke. Pokoknya setelah ini Wilda ada kesulitan apa, jangan kebangkungkan. Ada dokter ada saya. Ya tadi sempat Ya. dokter Iqbal kan ngomong dibilang ini di mobil. Tanggung jawab ya kita ya. Iya, tanggung jawab. Dokter Iqbal bilang ini tadi di mobil. Lo tenang aja, Dut. Oh. Nanti setelah ini Wah, enak banget ya manggilin Dut ya. Lu nggak marah manggilin Dut nanti? enggak, memang itu tanya Umi. Oh, gitu ya? Tanya Umi sebagai saksi Umi di bagaimana aku di rumah sakit itu panggilannya apa? Satu Terus? rumah sakit tapi itu suster gendut. Iya. Ya kan? Gak ada yang jarang yang tahu Iya, ini iya, gitu iya. kan. Lo tenang aja, Dut, gitu kan. Ah. Setelah ini, setelah lo mengucapkan 2 kalimat syahadat, gue akan minta sama istri gue, karena gue dicerita sama ibu untuk maintenance lo, karena kan sama perempuan biar enak gitu kan. Gue bilang serius, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah kata dia gitu. Gue bakal backup lo kali kan Iya, iya, gitu. Itu guru gua dari gua juga perempuan. Iya. Jangan keluar laki ya. Yang gue Ntar dia berharap guru laki-laki. nanti kalau saya laki gue ajakin ke HW. Enggak lah. Di suster gaul ini. Gitu. Jadi ya memang ya gitu. Nanti makanya aku bilang ya udah dok, yang penting, makanya aku berharap banget tadi aku bilang aku berharap banget istrinya dokter ikut. Oke. Gitu lah. Udah, sekarang alhamdulillah kan sudah bersadar. Tentuin hari apa mau belajar, ya nanti guru kita yang ngubungin ke Wilda. Yang kedua, tentuin hari apa mau diruqyah. Jadi gini, aku kasih tahu ya kok. Aku Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu aku full pasien, Oh, pasien home care. oke. Oh, home care. Iya. Jadi ke rumah-rumah pasien. Iya. Oh, Perawat luka dia. Perawat oh, luka. oke. Iya. Yang diabetes ya. Iya. Diabetes. Gua semua luka terbuka kecuali luka hati ya. Luka hati enggak ya? Enggak dong. Payah nggak lengkap berarti ya. Iya. Ya enggak lah. Luka hati bukan nama gua, namanya. Nggak ada kursusnya ya, luka hati ya? Ya enggak lah, gimana sih? Jadi hari apa tadi? Jadi Senin? pokoknya yang bisa itu Senin Rabu. Oh, Senin. Ya udah nggak apa-apa, tentuin aja. Karena Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu aku full pasien. Lebih padatnya justru di hari Sabtu. Oh, Sabtu. Sabtu itu aku bisa sampai malam, dari pagi sampai malam. Berapa ini? Berapa Bisa klien? sampai 5 pasien di hari Sabtu dan Minggu. Itu bayaran pribadi apa rumah sakit itu? Pribadi dong. Peserannya dia, pantesan. Pantesan 14 tahun di rumah sakit ya. Tapi jujur, pasien RSUD Keramat di tempatku kerja itu nggak ada. Oh, Nggak ada. oh gitu malah. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Aku selama 14 tahun di situ tidak ada satu pasien yang, maksudnya yang aku tanganin yang berbayar ya. Oke. Oh. Selebihnya mah gratis. Oke, ya. Gitu. Terus tentuin aja pokoknya hari apa tadi Ya, Senin paling atau apa Senin, bisanya. Senin Rabu paling sih. Nanti pokoknya nomornya Wilda tadi kita kirim ke guru itu. Nanti guru itu kita cariin guru yang rumahnya dekat. Mau yang dekat rumah atau ke rumah sakit? Saya Rumah sakit terserah. aja. Mendingan rumah sakit aja. Ya udah nggak apa-apa. Tentuin harinya jam berapa, Karena gurunya datang. kalau rumah masih benang merah lah ya. Ya, tahu. Yang ada nanti Oke. pertumpahan darah kan kagak enak ya. Sama Mending tentuin. kalau dicampur sama darah babi kan. Jom. Saksang maksudnya. Ayo saksang. Sama tentuin nanti buat ruqyahnya kapan? Ya.
Kalau ruqyah gue saranin di sini aja. Ya. Jangan ke rumah Nanti sakit. lakukan di sini. Ntar klien lu pada kabur. Iya. Ya, di sini aja sama dokter nanti. Iya, iya. Nanti janjian. Tapi izin ya Bu, nggak apa-apa ya Bu? Mau Oh, apa? ya kan Tenang aja. izin dulu sama jangan hatinya nanti disangkainnya Iya, kan. nggak apa-apa Ibu ya. Ya kan Ya. enak dah. Kasih tahu ya dok ya, Iya, ada siap, apa? Nanti siap. saya hubungin teman saya yang bisa Iya. ruqyah. Nanti sama tugas saya mau Umi ini di kawal rumah sakit nih. Iya. Termasuk dinamika rumah Karena sakit. kan masih bisa ngeliat yang begitu-gituan. Masih sekarang Itu. pun ada. Sekarang masih ada. Gimana? Tunjuk gimana? Mana yang mana? Hah? Di sebelah sini ada. Ada kok. Tuh ada. Ya udah makanya nanti Iya. di ruqyah. Tenang aja ya. Aku memang parah dari dulu makanya nih. Tapi bukan gimana ya? Aku nganggap sih sebenarnya itu bukan masalah sih sebenarnya. Justru Kalau aku di Islam pikirnya- masalah itu. Iya. Tapi aku menikmati. Oh menikmati. Tapi kalau dia udah ganggu baru aku ketakutan gitu. Tapi nggak pernah ngeliat mukanya nyerem, serem gitu? Sering. Oh sering. Oh, nggak takut? Hah? Ya di sini ganteng katanya. Enggak, lebih sereman yang kemarin pas podcast. Oh beda? Beda. Oh kirain sama. Lain lagi. Oh lain lagi. Oke. Yang ini namanya siapa? Nah, Yang ini sekarang namanya siapa? nggak tahu. Orang Kenalan lihat dong. doang nggak mau. Kalau kenalan nanti gue Kalau di Islam itu bermasalah. Kalau di Islam. Kalau kenalan kesurupan repot. Oh, pernah kesurupan? Sering? Enggak sih. Terakhir kapan ya? Waktu kuliah semester 2 kalau nggak salah. 2000. Ya udahlah, ntar insya Allah gua hubungin temen pokoknya ruqyah.